Ya, hari ini KPU tetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta tingkat provinsi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Syareza Zanski di Hotel Sari Pasifik, Jakarta. Syareza, silakan dengan laporan Anda. Ya, Juno dan juga pemirsa, seperti diketahui KPUD Provinsi Daerah Khusus Jakarta baru saja mengumumkan ataupun menetapkan soal hasil perolehan suara ataupun rekapitulasi untuk Pilkada Jakarta 2024, di mana berdasarkan hasil yang tertera yang dibacakan oleh pihak KPUD bahwasanya untuk urutan pertama ataupun suara unggul ini dimenangkan, maksudnya ditempatkan posisi teratas oleh pasangan calon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan perolehan suara sekitar 2,1 juta suara atau dalam presentase yakni 50,07%. Sementara untuk di urutan kedua ini ada paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono yang meraih suara sebanyak sekitar 1,7 juta suara dengan presentase 39,40%. Lalu disusul dengan posisi paling terbawah yakni paslon nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana yang meraih suara sekitar 450.000 suara dengan presentase 10,53%. Dengan ini KPUD Jakarta menetapkan hasil rekapitulasi suara, namun tidak serta-merta melakukan penetapan terhadap mereka yang menduduki posisi pertama untuk menjadi gubernur baru, mengingat KPUD Jakarta mengumumkan akan mempersilahkan adanya sengketa yang nantinya akan diajukan oleh siapapun termasuk oleh para paslon, nantinya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga dari pihak KPUD Jakarta sendiri ini mempersilahkan para paslon untuk mengajukan sengketa ke MK dengan durasi 3 hari yang dimulai pada esok hari yakni pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024. Namun Juno dan juga pemirsa, jika nantinya tidak ada pengajuan sengketa dari para paslon yang keberatan atas penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024, mereka pihak KPUD Jakarta akan langsung mengumumkan ataupun menetapkan gubernur baru Jakarta untuk 2024, di mana ini di paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno yang mendapat suara sebanyak 2,83239 juta suara ataupun 50,07%. Namun bisa dipastikan Juno dan juga pemirsa, tadi ada beberapa momen yang sempat menjadi sorotan, di mana dari pihak saksi pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana ini enggan untuk menandatangani berita acara soal hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh pihak KPUD Jakarta. Lalu dilanjutkan lagi dengan momen walk out ataupun pergi dari sesi rekapitulasi ataupun penandatanganan oleh pihak saksi dari paslon nomor urut 1 yakni RK Suswono, sehingga tadi dalam beberapa momen tampak tadi untuk penandatanganan berita acara hanya ditekan dan juga dihadiri langsung oleh saksi nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Artinya kedua paslon dari paslon nomor urut 1 dan juga 2 enggan untuk menandatangani berita acara soal hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta. Namun bisa ditegaskan kembali Juno dan juga pemirsa, apabila nanti ada sengketa ini jika tidak ada sengketa dalam 3 hari itu saja, pihak KPUD langsung bisa menetapkan gubernur baru berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang sudah ditetapkan pada hari ini oleh KPUD Jakarta. Dan untuk diketahui juga Juno dan juga pemirsa, bahwasanya rekapitulasi pada hari ini di tingkat provinsi ini terjadi setelah pihak KPUD Jakarta melakukan rapat pleno terbuka setelah rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan juga kota, sebagaimana ada 6 wilayah tentunya yang sudah dihitung, di mana ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, Barat, dan Kepulauan Seribu dan lain sebagainya. Dan inilah yang menjadi tahap final pada hari ini yakni rekapitulasi di tingkat provinsi. Namun untuk bisa ditegaskan kembali Juno dan juga pemirsa, dari pihak 01 sendiri ini sejatinya mengalami keberatan untuk
penyelenggaraan pilkada di mana KPUD Jakarta dilaporkan ke pihak Bawaslu dan juga DKPP. Sementara itu, Juno, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syareza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.